Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gi. Waalaikumsalam. Itu keris apa sih, Gi? Iya. Boleh Yang tak ada di depan ya? boleh tak terangkan sebentar ya? Oh ya, silakan, Gi. Ya. Keris ini jika dilihat dari dapurnya, Ah, dapur di bagian sini namanya dapur Om Yang Jimbe. Kalau yang sini perlu masnya ketahui, dapur ini namanya dapur Nogo. Biar masnya juga lebih paham, yang sini ini namanya pamor. Untuk pamornya ini lebih merujuk kepada Songgolangit. Keris ini sebenarnya keris bagus, namun di luaran sana banyak oknum yang kurang bertanggung jawab. Katanya keris ini bisa digunakan untuk menarik uang gaib, digunakan untuk mencari uang Soekarno. Padahal hal tersebut tidak benar. Saya sudah melakukan laku kebatinan, sudah melakukan laku puasa, bertemu dengan secara batinnya, bertemu dengan empunya langsung. Empunya bilang bahwasanya hal tersebut tidak benar. Jadi jika masnya mungkin menemukan keris seperti ini, yang perlu diketahui, sarana ini memang benar kalau digunakan untuk kekayaan, namun harus melalui langkah usaha. Nggak bisa kalau hanya didiamkan begini kemudian uang datang, nggak bener itu. Oh, jadi intinya itu uang gaib atau dana gaib atau penggadaan uang kayak seperti itu sebenarnya ada gak sih kayak gitu kalau menurut Aki sendiri gitu? Begini, kita runtut mengenai sejarah menurut Jawa dahulu ya, Mas. Yes. Begini, kalau orang Jawa dahulu sebenarnya melakukan penarikan gaib tersebut karena ada hubungannya dengan Nyai Roro Kidul, dan hal tersebut menurut dari keterangan guru saya lebih kepada mitos. Jika ditarik dari sanatnya nggak ada kebenarannya. Jadi menurut saya pribadi, uang gaib maupun pesugihan instan, hal yang semacamnya itu nggak ada, nggak bener itu, murni penipuan, bahaya. Oh, jadi perlu kalau diluruskan. ada orang yang menawarkan hal seperti itu, uang gaib, dana gaib atau penggandaan uang yang pakai jalan instan seperti itu, entah itu di media internet, Facebook atau media-media internet lain, itu sama sekali tidak benar gitu. Benar sekali. Tidak benar dan tidak ada panduan dari guru sejati, berarti hal tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau menurut Aki bagusnya itu bagaimana kalau untuk meraih rezekian, mungkin dengan menggunakan semacam sarana spiritual keris Om Yang Jimbe itu khasiatnya untuk seperti itu ya, Ki? Ya, gini, dalam diri seseorang menurut kepercayaan orang Jawa mempunyai 3 macam energi. Yang pertama energi kerezekian, yang kedua kewibawaan, yang ketiga yaitu asmoro. Jadi energi kerezekian dalam diri seseorang bisa dibangkitkan. Karena orang kaya itu bukan bakat, Mas, namun setiap orang berhak untuk kaya. Tinggal orangnya tersebut berkenan untuk usaha apa tidak. Lah, namanya orang Jawa, alat ini, agaman ini kan digunakan sebagai sarana wasilah. Nanti ketika malam Jumat Kliwon dilakukan laku khusus, doa khusus, tujuannya untuk meningkatkan energi kerezekian. Kemudian jika masih mempunyai usaha, contohnya lah usaha seperti toko, nanti biasanya klien saya suruh agamanya ditaruh di pojokan toko. Oh, jadi intinya keris Om Yang Jimbe itu lebih ke ageman atau piranti atau sarana spiritual untuk penunjang usaha seperti itu, perdagangan, kerezekian gitu ya. Bener nih. Oh, berarti khasiat utama dari Om Yang Jimbe seperti itu. Terus kalau menurut pandangan Aki ya banyak yang mengatakan bahwa menggunakan hal semacam ini itu kan semacam syirik atau apa gitu. Kalau menurut Aki itu sebenarnya gimana ya? Saya kan mengakui sebagai orang Jawa sendiri gitu. Gini, menurut saya pribadi orang Jawa itu orang yang tidak asal menciptakan sesuatu. Mereka sebelumnya berpikir ke depan. Jadi hal ini merupakan bagian dari sarana wasilah. Jika wasilah diperbolehkan, ada catatannya, dengan catatan bahwasanya yang dimanfaatkan energi spiritualnya, bukan disembah
agamanya, barangnya, bukan. Zaman dahulu para wali ya Mas. Para wali itu ketika datang ke daerah Jawa, dulu mereka itu tidak langsung mengislamkan orang Jawa, langsung mengajarkan syahadat, enggak. Mereka itu lebih mendekatinya, lebih kepada akhlak bagus. Jadinya mereka tetap mempertahankan budaya kita, budaya nenek moyang kita, namun tata caranya diselaraskan dengan tata cara yang sesuai dengan syariat kita. Gitu ya. Terus kalau menurut Aki gitu, memilih piranti semacam keris pusaka Omyang Jimbe yang bagus itu seperti apa? Gitu? Nah, begini, untuk orang Jawa biasanya agar bisa mengetahui kecocokannya ketika akan tidur, agamanya ini ditaruh di bawah bantal ya Mas. Nanti masih tidur. Kemudian nanti jika masih berkenan akan saya ajarkan laku mantranya agar nanti bisa diberikan wangsit, petunjuk mengenai energi spiritualnya, termasuk tata cara memanfaatkan energi dari agaman keris ini, apakah cocok dengan masnya atau tidak. Kemudian, cocok itu dalam artian cocok sesuai tanggal lahir kayak gitu ya. Ya. Itu perlu diselaraskan atau cocokkan dulu ketika benar-benar menggunakan semacam pusaka kayak gini ya. Nah, benar begini ya. Kalau jenengan masih itu bertanya sama saya, pastinya langsung tak tanya namanya masih, kemudian tanggal lahir, biar saya bisa mengetahui wuku sama mongsonya. Karena setiap orang itu mempunyai keistimewaan tersendiri loh Mas. Jadi agar energi spiritualnya bisa dimanfaatkan secara maksimal, orang itu harus mempunyai langkah nyatu. Orang Jawa itu sakti bukan karena orangnya fisiknya gede, bukan, karena hatinya bisa nyatu dengan sang sejati. Jadi kalau masnya berkenan, nanti tak hitung wuku sama mongsonya. Kemudian akan saya ajarkan langkahnya agar agaman ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kalau menurut Aki itu setiap orang bisa atau tidak sih menggunakan keris Omyang Jimbe sebagai agamanya gitu? Setiap orang bisa, namun ada syaratnya. Karena hal ini bagian dari ilmu kebatinan, hal ini tidak bisa dipikir secara logika loh Mas. Jadi yang pertama perlu dilakukan membersihkan hatinya. Hatinya dibersihkan bahwasanya agaman ini hanyalah sarana Gusti Pangeran, Gusti Allah yang mengabulkan semuanya. Ada tahapannya untuk bisa sukses, karena Mbah Sunan Kalijogo sering mengajarkan orang sukses itu tidak bisa datang secara langsung, ada prosesnya. Mbah Sunan Kalijogo sendiri, beliau itu untuk mencapai makom kewalian, jenengan kan ngerti, beliau harus puasa, harus melakukan laku wirid khusus di tepi sungai. Memang ada tahapannya. Jadi apakah agaman ini bisa digunakan untuk semua orang? Bisa. Namun dengan catatan berkenan untuk saya bimbing, karena semua yang ada di dunia ini perlu proses. Keris ini berhodam ya? Ya, begini. Untuk agaman ini sendiri kan saya dapatkan dari seorang empu. Keterangan dari empu tersebut mempunyai energi spiritual. Mengenai khodamnya memang ada, namun menurut saya pribadi lebih kepada energi spiritual. Beda loh Mas, antara energi spiritual dengan khodam. Kalau energi spiritual murni datang dari alam semesta, dari Tuhan. Kalau khodam itu bisa datang karena laku puasa, laku tirakat, atau memang sengaja dimasukkan. Kalau ini alami, memang dari alam semesta. Tapi ketika menggunakan keris ini ya tidak serta merta gitu kan Ki, usaha ini kan hanya sebagai usaha badan gitu sih. Benar. Misal untuk dagang, untuk usaha, untuk piranti lah, kan supaya tidak disalahi orang lain atau diguna-guna orang lain tempat usaha ini kita kayak gitu kan. Ya, maksudnya kan dalam artian ya tetap usaha lahir kita. Tetap berbarengan gitu kan. Benar. Ya maksudnya kayak gini, nah yang namanya orang usaha kan ini kan nggak tahu gitulah
ada saingan atau apa kayak gitu kan, kadang bisa juga ada niat buruk gitu, diberi kayak energi hitam atau di apalah guna-guna atau disantet. Nah, fungsi keris piranti kayak gini kan seperti itu kan, untuk melindungi tempat usaha juga kayak gitu. Laras benar-benar. Terus ya untuk apa, agar usahanya itu auranya bagus kayak gitu kan. Gini, orang Jawa itu semuanya diatur, Mas. Dari tata cara menempatkan menghadap usahanya diatur, kemudian tujuannya begini, bukan tujuan aneh-aneh, agar energi spiritual kerezekiannya bisa bangkit lebih maksimal. Dan agaman seperti ini tujuannya yang pertama, Masnya perlu ketahui, jin fasik itu sering sekali datang, Mas. Tujuan utamanya memang untuk mengganggu manusia. Lah, agaman semacam ini tujuannya untuk menghalau sihir dari jin fasik. Jin fasik kalau sudah menutupi ngeri loh, Mas. Kayak gitu. Bahaya kalau sudah menutupi. Jin kayak gitu itu ya bisa juga ulah orang kayak gitu kan. Laras. Maksudnya kan enggak, ya ada orang yang enggak suka sama usahanya kita semacam itu. Terus orang itu pakai magic kayak gitu. Itu ngeri gitu ya. Wah, bahayanya gini. Jin fase kalau dibiarkan biasanya energi kerezekian tertutupi, terus suasana rumah tangganya itu enggak nyaman. Sering berantem, sering cekcok gara-gara jin fase. Makanya orang-orang Jawa dahulu ketika waktu maghrib, beliau itu sering membaca kidung. Kidung itu ada manfaatnya. Selain mereka menaruh agamanya di depan sini kayak gini toh, Mas, langsung membaca kidung. Tujuannya agar segara sengkolo jin-jin itu hilang. Seperti contohnya kidung Wahyu Kolosebo. Jenengan ngerti toh? Ya ngerti. Itu. Jadi kalau urusan jin fasik sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, 1400 tahun yang lalu sudah ada loh, Mas. Sebelum orang Jawa ini menempati tempatnya, sebelum Jawa ini masih dihuni para jin, dahulu Jawa ini kan sepi, yang menghuni para jin. Lah, jin ini kan ada kalanya yang memang mau berkenan untuk pindah, ada kalanya yang tetap tinggal di Jawa. Lah, jin fasik ini yang berbahaya. Kadang gini Ki, maksudnya ada orang ya Ki, mungkin punya lah keris om yang jimbe. Ini namanya keris om yang jimbe kan? Punya keris om yang jimbe seperti ini gitu, mungkin peninggalan dari leluhurnya, kakeknya, buyutnya atau apa. Terus dia bingung gitu cara memanfaatkan energinya untuk dirinya sebagai piranti itu seperti apa. Misal ada yang punya kayak gitu, sebenarnya tahap-tahapannya kayak gimana gitu. Kadang ada orang yang nggak tahu gitu, ya cuma sekedar dipajang, padahal kalau bisa dimanfaatkan energinya itu kan bagus gitu untuk apa, sebagai pengiring gitulah menjalani kehidupan kayak gini. Gitu sih. Ya. Kalau menurut Aki bagaimana? Begini, secara batinnya orang Jawa kan tidak mempunyai kebatinan sepenuhnya. Jadi menurut saya pribadi yang pertama, serahkan sama orang-orang yang benar memahami akan hakikat keris. Jangan asal melakukan tanpa ilmu. Saran saya begini, datangi orang yang benar-benar paham mengenai perkerisan, kemudian minta agar energi yang ada di dalamnya diselaraskan. Khawatirnya begini, contohnya lah, kalau keris ini dahulunya pernah digunakan untuk perang, kemudian ada bekas darahnya, harusnya itu energi negatifnya diselaraskan dahulu, baru digunakan. Karena bekas darah ini itu kan ada energi sukmo dari orang yang bersangkutan. Setelah diselaraskan, nanti minta tata cara untuk perawatan, tata cara mantranya, kemudian lebih baiknya ini dimanfaatkan untuk apa? Soalnya memang sama ya, Mas, om yang jimbe, namun om yang jimbe kan energi spiritualnya ada yang khusus untuk kekayaan, ada juga yang kekayaan sama asmoro. Jadi tahapan pertama, tanyakan sama orang-orang yang benar-benar paham mengenai perkerisan, begitu. Jadi seperti itu ya, lebih baiknya seperti itu gitu. Oh, kemudian Ki, misal saya sudah punya dan
sudah selaras dengan diri saya, sudah saya gunakan gitu. Misal atau mungkin saya punya dari aki semisal seperti itulah. Terus untuk tata cara perawatannya bagaimana gitu? Perawatannya itu bagaimana gitu loh, supaya ya yang namanya benda gitu kan harus dirawat kan supaya tetap bagus, terus pancaran energinya tetap bagus. Nah, perawatannya seperti apa? Kalau untuk keris yang jiwa seperti apa? Untuk hal ini ada 2 tahapan. Yang pertama bisa menggunakan sarana kembang seperti ini. Ini namanya kembang mawar, kenongo, yang ini namanya kantil. Ini ada maksudnya, Mbah Sunan Kalijogo itu orang yang benar-benar bijak. Mawar ini maksudnya mawarno-warno hidupnya. Jadi orang hidup di dunia ini berwarna-warna. Kemudian ada kenongo, kenongono, kenongine. Jadi boleh berbuat apapun sesukanya. Terus yang ini namanya kantil. Maksudnya aku mantil sama Tuhan. Jadi boleh berbuat apapun asal hatinya bisa menyatu dengan Tuhan. Jadi jika mempunyai kembang macam ini, saya persilakan untuk menggunakan kembang ini. Namun jika seperti klien saya yang di Malaysia, Singapura, itu kan sulit untuk mendapatkan kembang seperti ini. Jadi cara yang termudah yaitu memanfaatkan minyak mistik yang sudah melalui proses spiritual khusus. Memang minyak mistik ini mudah didapatkan, namun yang sudah melalui proses ritual kan hanya orang tertentu yang mempunyai. Jadi ada 2 tahapan itu. Nah, saya mau tanya gitu, mitosnya yang beredar di luaran sana kan bahwa keris Om Yang Jingwe itu keris yang bisa untuk nambah beras gitu sih. Maksudnya gimana itu sih Ki? Apa beneran atau gimana? Apa itu cuma kiasan gitu loh? Maksudnya cuma kiasan gitu, maksudnya ada arti lain di balik itu. Itu sebenarnya gimana gitu? Iya, saya senang nih. Begini, tadi Mas kan sudah saya jelaskan mengenai kembang ya Mas, mawar, kenongo sama kantil. Maknanya seperti tadi yang saya jelaskan. Lah, untuk nambah beras maksudnya kerejekiannya itu dilimpahkan. Karena makanan pokok orang Jawa itu kan beras. Jadi maksudnya rezekinya itu dilimpahkan. Berarti tidak kemudian ditaruh di beras, berasnya nambah gitu. Bukan. Maksudnya itu kerejekiannya dilimpahkan. Nanti kalau cari rezeki mudah. Terus anak-anaknya itu diberi ganggas, sehat begitu. Jadi itu cuma semacam kiasan kayak gitu. Ya, jadi kan ya orang Jawa kan memang pinter gitu loh kalau cari-cari peribahasa atau kiasan semacam itu kayak gitu. Iya, salahnya kan nggak tahu, maksudnya orang-orang sekarang kan mungkin pengetahuannya yang semacam itu terus ditelan mentah-mentah kayak gitu. Padahal kan ada maknanya gitu. Jadi seperti itu gitu. Mereka itu belum memahami. Nanti kalau sudah memahami, mereka baru bisa mengerti hakikat apa yang diberikan sama guru sejati terdahulu. Jadi maksudnya itu kan nambah beras itu nambah kerezekiannya gitu, biar banyak kayak butiran-butiran beras gitu. Benar. Nggih, paham. Nggih pun cukup sekian lagi yang saya tanyakan untuk hari ini gitu. Next time mungkin saya akan tanya-tanya lagi gitu. Oke, monggo. Ya, assalamualaikum nggih. Waalaikumsalam.